hieroglif dari Mesir, dan cerita pewayangan dari Jawa. Keduanya adalah prediksi dan juga tuntunan untuk menghadapi keadaan yang berat di akhir zaman, yaitu zaman penerapan hukum rimba total. Hieroglif dan wayang keduanya berisi wawasan kebangsaan dan tidak syirik. Silahkan disimak uraiannya. Ringkasan dari prediksi pewayangan Jawa dan hieroglif Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan surat terbuka ini untuk penyandang dana New World Order, militer dan intelijen, dan masyarakat seluruh dunia. Yang ingin saya sampaikan adalah petunjuk penjadwalan reformasi dan revolusi dunia. Petunjuk penjadwalan reformasi dan revolusi dunia yang utama adalah hieroglif atau piktogram dari Mesir dan serat pedalangan ringgit purwo dari Jawa, Indonesia, ditambah cerita Mahabharata dan Ramayana dari India untuk menambah wawasan ilmu ketatanegaraan. Tulisan ini meringkas hasil dari keterangan yang tersirat dan yang tersurat dalam cerita dari 3 negara. Cerita di atas dikarang tujuannya adalah mengurangi besarnya korban jiwa dan harta benda apabila terjadi reformasi dan revolusi dunia yang tidak terkendali. Dengan semakin kuatnya persenjataan perang saat ini, termasuk adanya persenjataan nuklir, biologi, dan kimia, kalau sampai pemiliknya tidak mampu menahan emosi, tentulah akan digunakan untuk perang. Senjata ini apabila digunakan dalam perang akan terjadi korban jiwa dan kehancuran harta benda yang sangat besar. Satu-satunya cara agar senjata ini tidak digunakan dalam perang adalah dengan cara membuatkan jadwal reformasi dan revolusi dunia yang disepakati oleh seluruh dunia. Dengan adanya penjadwalan reformasi dan revolusi, korban jiwa dan harta benda bisa ditekan karena persenjataan yang boleh digunakan dalam perang ditentukan atau distandarkan. Karena distandarkan, persenjataan konvensional dengan kekuatan tertentu tidak boleh digunakan dalam perang tanding. Perang Dunia Ketiga adalah perang yang dipercepat terjadi di saat umat manusia banyak yang bisa mengendalikan emosinya. Beda kejadiannya kalau perang terjadi saat umat manusia sudah sama-sama tidak mampu mengendalikan hawa nafsu amarah. Tentu persenjataan pemusnah massal ikut digunakan. Agar umat manusia mau mengikuti petunjuk penjadwalan reformasi dan revolusi dunia, maka agunan internasional global dan V-Green Hilton Agreement harus berada di bawah kekuasaan atau perwalian hanya satu orang saja yang memiliki ilmu pengetahuan penjadwalan reformasi dan revolusi dunia. Dengan menguasai atau menjadi wali agunan internasional, insya Allah seluruh dunia akan terpaksa mengikuti petunjuknya. Sebab apabila petunjuknya tidak diikuti, keuangannya terpaksa tidak disetujui pencairannya yang selanjutnya bisa menimbulkan gangguan atau kekacauan perekonomian dari sebuah negara. Uraian singkat petunjuk penjadwalan reformasi dan revolusi dunia. Menurut petunjuknya, reformasi dan revolusi dunia dibagi dalam 4 tahap, yaitu pengenalan, perlombaan ideologi, hukum rimba total, dan penataan dunia. Berikut ini uraiannya. Yang pertama, pengenalan. Yang dimaksud dengan pengenalan adalah memperkenalkan petunjuk atau ilmu pengetahuan yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dunia. Permasalahan dunia akan diselesaikan secara bertahap seperti tahapan dari sebuah upacara bendera. Dalam pelaksanaan upacara bendera ada yang namanya pembawa acara, maka posisi horus atau satrapiningit adalah
Pembaca jadwal upacara bendera. Tugas Horus atau Satrapiningit adalah membacakan jadwal reformasi dan revolusi dunia. Saya berani mengirim surat atau email ini sebab saya merasa kalau diri saya adalah Horus seperti yang dijanjikan dalam hieroglif. Meski harus diteliti lebih lanjut. Adapun yang termasuk dalam rangkaian pengenalan adalah 1A. Memaparkan atau mengumumkan program penjadwalan reformasi dan revolusi dunia di hadapan penyandang dana New World Order dan seluruh umat manusia. 1B. Meminta keputusan ijma ulama Mekah Madinah. Apakah orang yang menyampaikan ilmu penjadwalan reformasi dan revolusi dunia adalah seorang Bani Tamim yang dijelaskan dalam Al-Hadis atau bukan? 1C. Hasil dari nomor 1A dan 1B kemudian dibawa ke sidang Majelis Umum PBB di New York yang menghadirkan kepala negara dari semua anggota PBB. Dalam sidang ini membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kemunculan Horus atau Satrapiningit. Apakah ilmu penjadwalan reformasi dan revolusi dunia dipraktekkan atau tidak? Apabila ketiga tahapan di atas bisa dilalui dengan lancar, barulah kemunculan Horus Mesir atau Satrapiningit Jawa bisa disahkan oleh PBB. Seiring dengan pengesahan kemunculan Horus atau Satrapiningit sebagai pujangga dunia, nanti akan dikenakan atau dipasangkan sorban berwarna biru di kepalanya dalam keadaan memakai topeng. Insya Allah, Horus atau Satrapiningit muncul secara resmi yang pertama kali berada di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Yang kedua, perlombaan ideologi. Usaha menyelesaikan permasalahan dunia diusahakan dengan cara yang damai dulu untuk menghindari korban jiwa dan kehancuran harta benda. Untuk mewujudkan tatanan dunia yang adil, satu dunia, satu ideologi, satu mata uang, satu sistem pemerintahan dan lain-lain, semuanya diselesaikan dengan pemilihan atau referendum global. Praktek dari perlombaan ideologi adalah berlomba-lomba dalam kebaikan di antara dua ideologi. Dalam referendum global ini, ideologi yang dijadikan pilihan hanya ada dua, yaitu ideologi dari Indonesia, biasa disebut bolo kanan, dan ideologi dari Amerika Serikat, kalau dalam pewayangan bolo kiri. Jadi satu dari dua ideologi ini nanti dijadikan ideologi dunia. Saat perlombaan ideologi atau referendum global dilaksanakan, nanti ada yang menjadi wasit, pengawas, dan pembimbing. Semua orang yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu diikutsertakan dalam perlombaan ideologi, termasuk semua tentara dari berbagai negara diikutsertakan atau diberi hak menentukan pilihan, kecuali tentara Rusia dan Presiden Vladimir Putin yang nanti dijadikan sebagai penengah atau pengawas perlombaan ideologi. 2A. Untuk orang yang ditunjuk sebagai wasit perlombaan ideologi, dia adalah Raja Salman bin Abdul Aziz dari Arab Saudi. Linknya ada di blog Jaka Pinggit. 2B. Pengawas perlombaan ideologi juga sudah ditentukan orangnya. Dia adalah Presiden Vladimir Putin dan seluruh tentara Rusia. Hanya Presiden Vladimir Putin dan tentara Rusia yang tidak diperbolehkan ikut memilih. Selain tentara Rusia, semua tentara dari negara manapun diikutsertakan dalam perlombaan ideologi atau referendum global. 2C. Pembimbing perlombaan ideologi saat perlombaan ideologi atau referendum global berlangsung diikuti oleh dua ideologi. Semua golongan tadi memiliki pembimbing yang sudah ditentukan. Keberadaan pembimbing ini mirip dengan keberadaan pelatih dalam pertandingan sepak bola. Keberadaan pembimbing perlombaan ideologi sudah ditentukan orangnya. Untuk bola kanan, pembimbingnya adalah B.J. Habibie. Karena B.J. Habibie sudah meninggal, kumpulkan semua bimbingannya dan gunakan sebagai pelajaran. Untuk pembimbing bola kiri, ideologi Amerika Serikat juga sudah ditentukan,
yaitu Sheriff Regional Wannabe dan elit Yahudi global garis keras. Ada di kata pengantar. Hukum rimba total. Tahapan ketiga, apabila perubahan ideologi telah dinyatakan selesai, tapi ada salah satu pihak tidak ikut menerima apabila perubahan ideologi telah dinyatakan selesai, tapi ada salah satu pihak tidak bisa menerima kekalahan, terpaksa diselesaikan dengan hukum rimba total. Adapun hukum rimba total terdiri dari perang tanding, taruhan, dan sweeping massa. 3A. Tanding. Penyelesaian permasalahan dengan tanding ini contoh yang mudah mirip dalam film The Quick and the Dead. Sedangkan untuk urusan yang lebih besar contohnya adalah permasalahan keberadaan negara Israel. Penentuan apakah negara Israel tetap ada atau dihapus nanti diselesaikan dengan perang tanding. Dengan persenjataan yang boleh digunakan nanti ada aturannya atau distandarkan. Semua yang berkepentingan dengan keberadaan negara Israel dipersilahkan maju di medan perang tanding. Yang ingin mempertahankan keberadaan negara Israel berada di sebelah utara lembah Magidu. Yang ingin menghapus negara Israel berada di sebelah selatan lembah Magidu. Dari negara manapun atau golongan apapun apabila mendukung keberadaan negara Israel, dia harus berada di sebelah utara lembah Magidu. Dari negara manapun atau golongan apapun apabila memiliki keinginan menghapus negara Israel harus berada di sebelah selatan lembah Magidu. Lembah Magidu dikosongkan, dijadikan arena orang yang maju di medan perang tanding. Sedangkan bendera pasukan perang berdasarkan visi dan misi. Perang ini biasa disebut sebagai perang Armageddon. 3B. Botohan. Botohan atau taruhan adalah cara penyelesaian permasalahan. Yang kedua adalah dengan cara ikut taruhan. Cara ini berlaku bagi orang yang dengan alasan tertentu tidak ikut maju di medan perang tanding. Contohnya begini, antara seseorang yang bernama Agus dan Budi terdapat perselisihan masalah tanah, tapi tidak mau maju tanding. Boleh ikut mempertaruhkan permasalahan yang dihadapi. Kalau dalam pertandingan sepak bola ada orang bertaruh uang, tapi di zaman hukum rimba orang mempertaruhkan permasalahannya. 3C. Sweeping massa. Sweeping massa akan terpaksa dilakukan untuk menangani permasalahan tertentu, misalnya menangkap koruptor dan membawanya ke sidang pengadilan massa. Sebab saat ini banyak koruptor mendapat hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Kalau hukum konvensional sudah tidak bisa digunakan untuk penegakan hukum, terpaksa hukum rimba total digunakan untuk penegakan hukum. Untuk tata cara pelaksanaan pengadilan massa akan dikaji lebih lengkap. Sekedar contoh, ada di blog Kabinet, nasib penghuni penjara. Nomor 4. Penataan dunia. Di masa ini, umat manusia yang masih hidup kebanyakan merasakan trauma yang sangat berat, trauma akibat dari penerapan hukum rimba total. Banyak orang yang kehilangan anggota keluarga dan harta benda. Tingkat emosi umat manusia saat itu masih tinggi, diperlukan seorang pemimpin yang bisa meredam emosi umat manusia. Tegas dalam hukum dan jujur. Istilah dalam pewayangan diceritakan sebagai iso melu lakuning banyu genilan angin. Di zaman ini banyak hal baru yang terjadi. Di antaranya insya Allah adalah 4A. Presiden dunia pertama akan melalui pemilihan umum dunia. Sekjen PBB dihilangkan. Sebagai gantinya adalah presiden dunia. Setelah presiden terpilih akan ada serah terima jabatan dari sekjen PBB ke presiden dunia. 4B. Penerapan mata uang tunggal dunia. Semua mata uang atas nama negara dihilangkan termasuk penghapusan mata uang elektronik. Sebagai gantinya ada mata uang tunggal dunia yang dijamin dengan emas. Mata uang ini nanti menggunakan nama belum pernah dipakai. Jadi mata uang yang akan digunakan nanti kalau memang bisa diwujudkan, namanya harus menggunakan sebuah nama yang belum ada saat ini.
terserah bagaimana caranya. Apabila tidak bisa disepakati, terpaksa nanti mungkin akan menggunakan bobot emas. Jadi mata uangnya menggunakan nama gram, bisa saja terjadi kemungkinan. 4C. Harga minyak dunia distandarkan atau ditentukan, sehingga harga minyak dunia tidak naik turun. Orang yang bisa menentukan harga yang ideal bisa diterima produsen dan konsumen. Orang yang bisa menentukan harga yang ideal nanti dijadikan hakim pengadilan internasional. 4D. Penerapan biaya masuk dan subsidi dalam perdagangan antar negara ditentukan dengan adil. Tertinggi berapa persen berlaku untuk semua negara. 4E. Dunia satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Meskipun dunia satu ideologi, karena Pancasila itu multitafsir, setiap negara diberi hak menerapkan satu penafsiran ideologi. Satu penafsiran ideologi ini nanti saya sebut sebagai otonomi negara. Apabila ada warga negara dari suatu negara yang merasa tidak cocok dengan ideologi yang ditempati, akan dimudahkan untuk pindah ke warga negara yang disukai. Misalnya dengan cara membeli rumah dan tanahnya untuk bekal hidup di negara dengan ideologi yang sesuai. Ada wakil yang dipilih langsung oleh rakyat. Mungkin setiap 100 juta orang diwakili satu wakil rakyat. Jadi misalnya besok setelah nama PBB diganti dengan Tatanan Dunia Baru, Indonesia yang jumlah penduduknya 200 juta jiwa lebih mungkin akan memiliki 2 wakil. Nah, kalau ada negara dengan penduduk 1 miliar, ya bisa saja nanti memiliki 10 wakil. Jadi bentuk PBB dengan Tatanan Dunia Baru nanti insya Allah berbeda jauh. 4G. Hak untuk mengambil kekayaan alam yang ada di laut hanya dibatasi sampai hukum laut zona ekonomi eksklusif. Hukum laut paparan benua dihapus. Kekayaan alam di luar zona ekonomi eksklusif digunakan untuk biaya operasional tentara dunia, gaji pegawai internasional, pemerataan kesejahteraan, dan lain-lain. Tentara dunia adalah pasukan perdamaian yang dipermanenkan, atau sebut sajalah misalnya Intermil, Internasional Militer. 4H. Usaha pertambangan atau kekayaan alam dikelola oleh negara masing-masing. Kalau saat ini ada perusahaan pertambangan milik swasta, nanti akan diambil alih oleh negara. Sedangkan swasta yang semula menguasai pertambangan berubah sebagai orang yang menabung di bank. Jadi antara pemerintah atau negara yang menguasai pertambangan dengan perusahaan atau perorangan yang melepas usaha pertambangan. Ditengahi oleh perbankan. Urutannya kurang lebih dibentuk bank perantara. Swasta pemilik pertambangan menyerahkan usaha pertambangan kepada bank perantara, dan bank perantara menyerahkan perusahaan pertambangan kepada pemerintah setempat. 4I. Mahkamah internasional bisa mengadili semua pelaku kejahatan dari semua negara. Berbeda dengan keadaan saat ini. Untuk saat ini, ada pelaku kejahatan tidak bisa diseret ke mahkamah internasional sebab berasal dari negara yang tidak ikut meratifikasi pengadilan internasional. Keterangan di atas adalah sebagian dari keterangan tentang penjadwalan reformasi dan revolusi dunia. Insya Allah apabila ada kesempatan untuk menjelaskan, akan saya usahakan memberikan penjelasan yang lebih detail. Dari saya cukup sekian dulu. Apabila ada kesalahan penulisan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Jaka Pinggit atau Joko Pinggit. Harap diketahui saya hanyalah seorang YouTuber. Saya bukan Jaka Pinggit, bukan Joko Pinggit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.